Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perjanjian bernama, yaitu penanggung utang dan perdamaian. Dari kelompok 2 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Ahmad Mursyid dengan NIM 019, yang kedua Muhammad Fakhrul Rozikin yang NIM-nya 074, yang ketiga Dias Rendi Pratama dengan NIM 043, dan keempat Mustaqim dengan NIM 329. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perjanjian bernama dan penanggung utang. Pengertian perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Karena penting banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu penanggungan utang dan dengan rencana perdamaian yang sudah diatur dalam KUH Perdata. Dalam pasal 1820 KUH Perdata, penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur. Bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Nah, dalam tidak memenuhi perikatan ini masuk dalam pasal 1821 KUH Perdata. Tiada penanggungan bila tiada perikatan. Pokok yang sah menurut undang-undang, akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan. Walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sahgan mengenai diri pribadi debitur. Misalnya dalam hal belum cukup umur. Dalam hal belum cukup umur ini terdapat dalam pasal 1822 KUH Perdata. Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri dalam perjanjian atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan yang dibuat oleh debitur. Penanggungan dapat diadakan hanya untuk sebagian utang atau dengan mengurangi syarat-syarat yang semestinya. Bila penanggungan diadakan atas jumlah yang melebihi utang atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, maka perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan sah, tetapi hanya untuk apa yang telah ditentukan dalam perikatan pokok. Next. 1. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. 2. Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. Yang tujuannya dari pengaturan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah untuk menghindari kepalitan yang berujung pada ilokudasi harta kekayaan. Menurut Fred B.G, tumbuhan tujuan dari PKPU khususnya dalam hal perusahaan yaitu memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur untuk membuat laba, sehingga melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya tetap dapat melanjutkan usahanya. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU bukan hanya dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan kreditur, khususnya kreditur konkuren. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faruk atau Muhammad Fakhrul Rozin. A. Debitur. Syarat bagi debitur untuk mengajukan permohonan PKPU ditentukan di dalam pasal 222 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa 1. Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau oleh kreditur. 2. Debitur yang tidak dapat
atau memperkirakan tidak akan melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Sebagaimana telah dikemukakan oleh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat debitur mengajukan PKPU adalah: 1. Adanya utang. 2. Mempunyai kreditur atau lebih. 3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 4. Debitur tidak dapat memperkirakan tidak dapat untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. B. Kreditur. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya memungkinkan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur saja. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan kemungkinan PKPU dapat diajukan oleh kreditur. Menurut Pasal 222 Ayat 1 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan oleh kreditur juga selain oleh debitur. Syarat kreditur untuk dapat mengajukan permohonan PKPU diatur secara tegas di dalam Pasal 222 Ayat 3 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. Selanjutnya akan dibaca oleh Dias Rindi Pratama. Kapan terjadinya perjanjian? Menurut ketentuan pasal 1820 BW, tujuan dari diadakannya perjanjian penanggungan adalah untuk kepentingan si berpiutang. Maksudnya adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak si berpiutang apabila pihak yang berpiutang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Perjanjian penanggungan merupakan bagian dari perjanjian jaminan yang banyak ditemui dalam perjanjian kredit. Jaminan bendaan yang diberikan oleh seseorang yang berutang dalam perjanjian pinjam-meminjam dapat berupa barang tetap ataupun bergerak. Dalam hal jaminan itu berupa barang bergerak, maka akan menimbulkan perjanjian gadai. B. Dalam hal jaminan itu berupa barang tetap, maka akan menimbulkan perjanjian hipotek. C. Dalam hal jaminan berupa orang, maka akan menimbulkan perjanjian penanggungan. Pihak penanggung tidak harus selalu orang pribadi, tetapi dapat juga suatu badan hukum. Dalam perjanjian kredit, pihak kreditur akan meminta jaminan. Jaminan itu bisa berupa orang atau benda. Jaminan orang biasanya akan diminta oleh pihak bank apabila bank merasa perlu untuk itu. Dalam arti bahwa bank membutuhkan keyakinan lebih pada pihak debitur dalam hal pemenuhan kewajiban-kewajibannya. Next. Yang dimaksud dengan jaminan orang adalah orang ketiga yang akan menanggung pengembalian uang pinjaman. Apabila pihak peminjam tidak sanggup mengembalikan uang tersebut, pada umumnya masyarakat mengenal perkataan BOR sebagai jaminan barang. Padahal dalam pengertian yuridis BOR adalah jaminan berupa orang. Dari pengertian secara yuridis inilah maka timbul perjanjian penanggungan atau portage yang dapat diminta sebagai jaminan orang atau BOR tidaklah sembarangan orang, melainkan orang yang betul-betul sanggup membayar utang debitur. Apabila pihak debitur tidak mampu membayar utangnya, mengenai seseorang yang dapat diajukan sebagai penanggung diatur dalam pasal 1827 BW yang berbunyi si berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya yang cukup untuk mampu memenuhi perikatannya dan yang berdiam di wilayah Indonesia. Atau dengan kata lain, untuk menjadi seorang penanggung harus memenuhi persyarat sebagai berikut. A. Cakap untuk mengikatkan diri, maksudnya sama seperti yang ditegaskan pada pasal 1330 Jo
330 KUH Perdata, yaitu syarat yuridis untuk dinyatakan cakep untuk membuat perjanjian secara umum. B. Cukup untuk memenuhi perikatannya merupakan syarat ekonomis bahwa penanggung mempunyai kemampuan finansial untuk membayar utang. D. Berutang apabila si berutang tidak sanggup melunasi utangnya. C. Perdiam di wilayah Indonesia merupakan syarat vokasi. Tentunya syarat ini untuk memudahkan bagi kreditur menagih utang tersebut. Apabila dalam suatu perjanjian kredit pihak debitur mengajukan kepada pihak kreditur, pihak ketiga sebagai penjamin atau bornya, maka dalam hal ini akan terjadi dua kali perjanjian, yaitu A. Perjanjian kredit yang terjadi antara bank dengan debitur. B. Perjanjian penanggungan antara bank dan debitur dengan pihak ketiga. C. Perjanjian yang pertama, perjanjian kreditur merupakan perjanjian pokok, sedangkan perjanjian kedua yaitu perjanjian penanggungan merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian aksesoris. Perjanjian aksesoris yaitu perjanjian yang mengikuti pada perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka secara otomatis perjanjian aksesoris akan berakhir pula. Apabila terjadi perjanjian pokok, maka berulah perjanjian aksesoris akan ada. Dan selama perjanjian pokok tidak ada, maka perjanjian aksesoris tidak akan pernah ada. Demikian itu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1821 BW yang berbunyi A. Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. B. Namun dapatlah seseorang memajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berutang, misalnya dalam hal belum dewasaan. Pada asasnya, seorang penanggung atau bor tidak boleh mengikatkan dirinya untuk menjamin lebih atau dengan cara-cara yang lebih berat daripada perikatan si berutang. B. Hanya diperbolehkan untuk menanggung sebagian saja dari utangnya debitur ataupun dengan cara-cara yang lebih ringan daripada perikatannya dibuat antara kreditur dan debitur. Apabila dalam perjanjian penanggungan tersebut seseorang menanggung lebih dari utangnya debitur atau dengan cara-cara yang lebih berat, maka perikatan tersebut tidak sama sekali batal. Akan tetapi penanggung hanya menanggung yang merupakan perikatan pokok saja. Dalam perjanjian penanggung akan membawa beberapa kemungkinan akibat pada pihak penanggung itu sendiri, yaitu A. Pihak penanggung tidak dapat menggantikan kedudukan si berpiutang. B. Pihak penanggung menggantikan kedudukan si berpiutang atau disebut subrogasi. Mengenai berakhir atau hapusnya suatu perjanjian penanggungan diatur dalam pasal 1845 sampai dengan 1850 BW. Hal-hal yang mengakhiri atau menghapuskan perjanjian penanggungan adalah hapusnya perikatan pokok yang dibuat debitur dan kreditur. B. Karena percampuran utang antara pribadi debitur dengan penanggung atau bor. C. Penanggung menggunakan tangkisan terhadap kreditur yang dipakai oleh debitur. D. Penanggung bor dibebaskan karena kesalahan kreditur tidak dapat lagi menggantikan hak hipotek dan hak privilege kreditur. Apabila kreditur dengan sukarela menerima benda tidak bergerak atau benda lain sebagai pembayaran utang debitur, apabila penundaan pembayaran yang diberikan oleh kreditur kepada pihak debitur yang kemudian membebaskan penanggung dari penanggungan tersebut. Selanjutnya akan dibaca oleh Paruk. Ketentuan khusus. Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat. A. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. C. Suatu hal tertentu. Dan D. Suatu sebab yang tidak terlarang. Keempat unsur yang disebut dalam pasal 1320 KUH Perdata dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam A. Unsur subjektif. Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Maka sah tidaknya suatu penanggungan utang juga bergantung pada terpenuhi tidaknya kedua unsur subjektif tersebut. B. Unsur objektif. Unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan dan dari
objek yang merupakan kewajiban atau prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan yang harus merupakan sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Sifat penanggung utang. Perjanjian penanggung utang diatur dalam pasal 1820 sampai dengan 1850 KUH Perdata. Penanggungan adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Dari rumusan yang diberikan tersebut, dapat kita ketahui bahwa suatu penanggungan utang meliputi beberapa unsur, yaitu A. Penanggungan utang adalah suatu bentuk perjanjian, berarti sahnya penanggungan utang tidak terlepas dari sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. B. Penanggung utang melibatkan keberadaan suatu utang yang telah terlebih dahulu ada. Hal ini berarti tanpa keberadaan utang yang ditanggung tersebut, maka penanggung utang tidak pernah ada. C. Penanggung utang dibuat semata-mata untuk kepentingan kreditur dan bukan untuk kepentingan debitur. D. Penanggung utang hanya mewajibkan penanggung memenuhi kewajibannya kepada kreditur manakala debitur telah terbukti tidak memenuhi kewajiban atau prestasi atau kewajibannya. Apabila diperhatikan definisi tersebut, maka jelas bahwa ada pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau utang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau utang dari kreditur. Dan pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya. Esensi penanggungan utang untuk kepentingan kreditur dipertegas kembali oleh ketentuan pasal 1823 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang dapat mengangkat diri sebagai penanggung tanpa diminta oleh orang yang mengikatkan diri untuk suatu utang, bahkan juga dapat tanpa setahu orang itu. Dalam ayat 2 dinyatakan pula bahwa orang dapat pula menjadi penanggung, bukan hanya untuk debitur utama, melainkan juga untuk seorang penanggung debitur utama itu. Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat aksesoris atau tambahan, sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kreditur atau perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur. Dan selanjutnya Mustaqim. Silakan. Oke, saya Mustaqim dengan NIM 329 akan menjelaskan hal-hal yang dapat mengakhiri sebuah kontrak atau perjanjian. Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah perikatan dalam perjanjian antara dua pihak, yakni antara kreditur dan debitur, atas sesuatu hal yang telah disepakati. Ada apa saja hal-hal yang dapat mengakhiri sebuah perikatan dalam perjanjian tersebut? Penyebab hapusnya suatu perikatan atau perjanjian dalam pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan ada 10 alasan penyebab berakhir atau hapusnya suatu perikatan dalam perjanjian, yaitu yang pertama ada pembayaran. Berakhirnya perikatan karena pembayaran lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 1382 sampai dengan 1403 KUH Perdata. Pada intinya terdapat dua pengertian terkait pembayaran. Pengertian secara sempit mengartikan pembayaran merupakan pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur baik dalam bentuk tunai, baik dalam bentuk pembayaran, baik dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan dalam arti luas atau yuridis, pembayaran bukan hanya berupa barang atau uang, namun juga berbentuk jasa seperti dokter bedah, tukang cukur, ataupun guru privat. Intinya berbentuk seperti jasa. Dan yang kedua itu ada pembaruan utang. Pembaruan utang atau novasi dapat menyebabkan berakhirnya ikatan perjanjian. Perjanjian baru bisa muncul karena berubahnya pihak dalam perjanjian. Misalnya perjanjian novasi di mana terjadi pergantian pihak debitur karena berubahnya perjanjian perikatan jual beli menjadi perjanjian sewa menyewa dikarenakan pihak pembeli yang tidak sanggup melunasi sisa-sisa pembayaran
Dalam hal ini pembaruan utang atau novasi menghapus ikatan perjanjian yang lama. Ada perjumpaan utang atau kompensasi. Perjumpaan utang atau kompensasi terjadi apabila pihak debitur dan kreditur sering mempunyai utang dan piutang, maka mereka mengadakan perjumpaan utang untuk satu jumlah yang sama. Selanjutnya, antara kedua utang berpokok pada sejumlah uang atau barang yang dapat dihabiskan dan dari jenis yang sama, dan keduanya dapat ditetapkan serta dapat ditagih seketika. Ada percampuran utang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada suatu orang. Berubahnya kedudukan pihak atas suatu objek perjanjian juga dapat menyebabkan terjadinya percampuran utang yang mengakhiri perjanjian. Sebagai contoh, rumah yang berubah menjadi pemilik rumah karena, sebagai contoh nih, penyewa rumah yang berubah menjadi pemilik rumah karena membeli rumah yang disewanya sebelum sewa berakhir. Sementara masih ada tunggakan sewa yang belum dilunasi. Tunggakan ini kemudian menjadi hapus karena penyewa telah menjadi pembeli. Pembebasan utang. Pembebasan utang terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan bahwa ia dapat menghendaki lagi adanya pemenuhan prestasi oleh si debitur. Jika si debitur menerima pernyataan si kreditur, maka beralihlah perjanjian utang piutang di antara mereka. Selanjutnya ada musnahnya barang yang terhutang. Musnahnya barang yang diperjanjikan juga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat perjanjian, karena barang sebagai objek yang diperjanjikan tidak ada, sehingga berimplikasi pada berakhirnya perjanjian yang mengaturnya. Musnahnya barang ini terjadi karena biasanya adanya keadaan kahar atau force majeure dalam bahasa hukumnya. Ada pembatalan. Tidak terpenuhinya syarat perjanjian dapat menyebabkan perjanjian berakhir. Misalnya karena pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Tata cara pembatalan yang disepakati dalam perjanjian juga dapat menjadi dasar berakhirnya perjanjian. Terjadinya pembatalan suatu perjanjian yang tidak diatur perjanjian hanya dapat terjadi atas dasar kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 13, 38 KUH Perdata atau dengan putusan pengadilan yang didasarkan pada pasal 12, 66 KUH Perdata. Berlakunya suatu syarat batal. Syarat batal adalah syarat yang jika dipenuhi menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, yaitu tidak ada suatu perjanjian atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perjanjian, hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya. Jika peristiwa yang dimaksud terjadi dalam pasal 1265 KUH Perdata diatur kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian oleh karena terpenuhinya syarat batal yang disepakati dalam perjanjian. Yang terakhir itu ada variaring atau lewatnya waktu daluarsa. Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh lewatnya waktu daluarsa perjanjian. Pasal 1946 KUH Perdata menjelaskan definisi daluarsa atau lewat waktu, yaitu daluarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya sewaktu-waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Maka dengan demikian, dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa jika dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi salah satu unsur dari hapusnya perjanjian, sebagaimana disebutkan di atas, maka perjanjian tersebut berakhir, sehingga dengan berakhirnya perjanjian tersebut, para pihak terbebas dari hak dan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sudah selesai, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.